Nah, ini yang sedikit agak sensitif. Ini berkaitan dengan masalah makanan. Ya. Karena perintahnya wasna'u li'alil mayyiti ta'aman, hendaklah membuatkan makanan untuk ahli mayit, untuk keluarga. Monggo nanti kalau jenengan punya pemahaman lain, okay, tapi yang kami sampaikan berdasarkan kitab ini adalah wala tajtami'u ila ahlil mayyit ba'da dafnihi, dan janganlah berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit setelah penguburannya, haitsu yasna'una lakumut ta'am, di mana ahli mayit itu membuat makanan bagi kamu. Nah, ini salah satu bentuk nihaya, ya, karena tu'matut ta'am ba'da dafni anihaya, membuat makanan setelah kematian itu adalah bentuk ratapan. Apa hubungannya? Kan tadi ratapan itu merobek-robek baju, nampar-nampar pipi, ataupun jejek-jejek tanah misalnya, gulung-gulung. Nah, ini hal itu disamakan dengan membuat makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa kana minal musyrikin. Qala Allah Ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Sahibul Musibah Bapak Erki dan Ibu Nanas keluarga. Yang saya hormati para pentakziah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semua diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa memenuhi undangan dari keluarga Pak Erki untuk bersama-sama bertakziah sekaligus diisi dengan kajian agar kita juga mendapatkan manfaat dari kegiatan pengajian takziah pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, inti dari takziah itu memang dalam seluruh kamus bahasa Arab maupun kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama menghibur sahibul musibah. Bahkan ada juga termasuk di dalamnya itu membuatkan makanan. Itu termasuk bagian dari takziah atau menghibur sahibul musibah. Dan saya perhatikan dari tadi Bapak Ibu yang hadir juga semuanya bisa bergembira bersama karena bisa bersilaturahim. Mungkin ada yang lama tidak bertemu, ya. Mungkin kalau bertemu biasanya malam pengajiannya agak gelap. Hari ini pengajiannya terang, ya. Alhamdulillah jenengan meluangkan waktu di hari Minggu yang biasanya diisi dengan kegiatan keluarga ataupun kegiatan santai olahraga misalnya, apalagi Ramadan. Kalau Ramadan ini biasanya ya jogging.
Kalau shopping kan belum waktunya. Oke. Jadi kita semuanya meluangkan waktu untuk bersama-sama bertakziah ke Bapak Erki dan Ibu Nana. Semoga kehadiran kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Hadirin yang berbahagia, mohon izin pada pagi hari ini kajiannya lebih pada fikih. Okay. Saya dikabari kemarin, saya mikir semalam, Pak, iki temanya opo gitu. Karena yang kegiatan pengajian takziah insya Allah Bapak Ibu sudah sering mengikuti isinya yaitu, maka yang paling penting silaturahim. Nanti kajian-kajian seperti yang biasa sudah disampaikan, termasuk hari pertama kemarin oleh Prof. Wahyudi, insya Allah beliau lebih bisa menginternalisasi pesan-pesan peristiwa-peristiwa seperti kematian, karena beliau lebih senior. Kalau kami yang muda-muda ini belum terlalu bisa menghayati, okay. Jadi kami hanya ingin menyampaikan berkaitan dengan tuntunan Islam, apa yang sudah biasa kita lakukan diperkuat dengan dalil-dalil. Hadirin yang berbahagia, hari Jumat yang lalu alhamdulillah saya juga takziah ke Pak Erki, sempat ngobrol lama. Beliau bercerita tentang perjuangan pengabdian berbakti kepada almarhumah sampai kemudian beliau diwafatkan oleh Allah SWT. Perjuangan yang luar biasa, mudah-mudahan menjadi amal bagi Ibu Nana dan Pak Erki untuk memberikan yang terbaik bagi ibunda. Karena kemarin Pak Erki juga cerita, kalau di tindakan ataupun tidak ada tindakan memang ada resiko yang cukup besar atau potensi tidak bisa mendapatkan kesembuhan secara medis. Mudah-mudahan seperti yang digambarkan dalam Al-Quran bahwa perintah beribadah kepada Allah itu disandingkan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi perintah untuk beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah itu disandingkan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Nabi di dalam satu riwayat yang sering kita dengar, bahwa ketika Nabi naik mimbar sampai kemudian di masing-masing tangga Nabi mengatakan amin ya, sampai tangga ketiga. Nah, di antara tangga yang kedua itu Nabi ketika menyatakan amin, dikabarkan bahwa malaikat Jibril menyampaikan doa kepada Nabi, man adraka walidayhi au ahadahuma fadakholan nar. Jadi barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya kemudian dia masuk neraka, fa'abadallah, maka Allah menjauhkan rahmatnya. Artinya sebuah kerugian yang besar bagi seorang anak ketika orang tua berada di sisi mereka, kemudian mereka tidak mendapatkan surganya Allah. Padahal ini adalah tiket emas, peluang besar bagi setiap anak ketika orang tua baik masih lengkap ataupun salah satu dari keduanya itu ada di sisi kita, maka kita berikan kebaktian yang terbaik. Kalau tidak, maka kemudian malaikat Jibril sampai mengaminkan orang yang dijauhkan rahmat dari Allah ini karena mereka masuk neraka saat orang tuanya masih ada di sisi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, mohon izin saya akan membahas berkaitan dengan at-ta'ziyah ya. Hal-hal tuntunan Islam berkaitan dengan hal melawat. Wa idza asobatkum musibah
faqulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jika kamu mendapati musibah, maka hendaklah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan orang yang mendapatkan musibah juga dituntunkan untuk membaca doa, Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Jadi diminta untuk berdoa agar Allah memberikan pahala kebaikan dari musibah yang dia alami. Ini jenengan harus hafal semuanya, sehingga nanti Allah akan mengganti pahala kebaikan atas musibah yang kita alami tersebut. Wa azzu ahlal mayyit. Nah, ini bagi kita, hendaklah melawat atau mendatangi ahli mayit. Nah, ini yang sudah kita lakukan mulai hari Jumat kemarin kepada keluarga Ibu Nana dan Pak Erki untuk datang melawat. Wa khassuhum ala sobri, dan menganjurkan kepada ahli mayit untuk bersikap sabar. Wala tanuhu alal mayyit. Nah, ini bagi yang ahli mayit, jangan meratapi mayit, tidak boleh nihaya. Wala tadribul hududa, jangan menampar pipi. Insya Allah Pak Erki mboten nampar pipi ya. Ini perilaku jahiliyah dulu. Sekarang ada Pak, saya itu pernah mendapati teriak-teriak Pak. Kebetulan biasanya ibu-ibu ini. Dan itu terjadi di makam. Makanya ibu-ibu kalau bisa tidak usah ikut ya ke makam. Teriak-teriak keras sekali di makam. Bapak lu begitu. Meratap ya. Tidak mau ditinggal. Ya, apalagi istri kadang semaput. Pernah Bu, kami itu nguburkan keluarga saudara teman ya, teman rekan kerja itu semaput. Itu nanti malah merepotkan bagi kaum perempuan. Hendaklah di rumah. Dan memang Nabi melalui istrinya itu melarang ya, untuk mengikuti pengantaran jenazah. Nuhina an itiba'il janais, kata istri Nabi, kami dilarang untuk mengikuti pengantaran jenazah. Nah, sekarang ini terbalik Bapak Ibu, yang perempuan malah yang terdepan, terus nggak video barang. Sambil ngerekam ini terjadi betul ini, bahkan sampai di area pemakaman. Yang tuntunan seperti ini kalau nggak disampaikan seperti ini kan tidak mengerti hukum-hukum yang seharusnya dihindari. Kemudian wala ba'sa bil bukai alaihi, tidak ada larangan atau tidak mengapa menangis untuk ahli mayit. Nah, kalau tadi itu meratap itu nangis yang berlebihan, sedih yang berlebihan. Kalau ini yang nangis biasa, natural, manusiawi, itu diperbolehkan. Tapi nggih mboten usah sampai geru-geru ngoten. Ya sedih manusiawi, nangis. Kula sendiri juga nangis waktu itu ketika ibu tidak ada, juga menangis otomatis Pak itu. Keluar air mata, dan itu tidak berpengaruh terhadap si mayit, karena memang ada satu riwayat bahwa mayit itu akan disiksa karena tangisan keluarganya, dan itu di Nakdul Matan itu dikritik isinya oleh Sayyidah Aisyah bahwa seseorang itu tidak disiksa karena tangisan keluarganya. Sehingga hadis ini secara matan bertentangan dengan Al-Quran. Jadi kalau nangis yang wajar diperbolehkan.
Nah, ini yang sedikit agak sensitif. Ini berkaitan dengan masalah makanan. Ya. Karena perintahnya wasna'u li'alil mayyiti ta'aman, hendaklah membuatkan makanan untuk ahli mayit, untuk keluarga. Monggo nanti kalau jenengan punya pemahaman lain, nggih, tapi yang kami sampaikan berdasarkan kitab ini adalah wala tajtami'u ila ahlil mayyit ba'da dafnihi, dan janganlah berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit setelah penguburannya, haitsu yasna'una lakumut ta'am, di mana ahli mayit itu membuat makanan bagi kamu. Nah, ini salah satu bentuk nihaya, ya, karena tu'matut ta'am ba'da dafni anihaya, membuat makanan setelah kematian itu adalah bentuk ratapan. Apa hubungannya? Kan tadi ratapan itu merobek-robek baju, nampar-nampar pipi, ataupun jejek-jejek tanah misalnya, gulung-gulung. Nah, ini hal itu disamakan dengan membuat makanan. Ini kalau yang membuat adalah ahli mayit yang sedang sohibul musibah. Sehingga tadi kaitannya dengan yang pertama adalah agar dikirim makanan, dibuatkan oleh tetangganya, saudaranya, bukan sohibul musibah yang membuat makanan. Jadi ini juga nanti mohon menjadi perhatian bagi kita semua. Adapun yang memiliki pandangan berbeda, ya kita hormati bagi yang punya pandangan berbeda. Tapi kalau bisa kita usahakan makanan itu tidak berasal dari sohibul musibah. Mbuh, pripun caranya? Kalaupun misalnya ada makanan itu bukan dari sohibul musibah. Ini ada catatan poinnya. Nggih, mau dibuatkan oleh warga jamaah kita sendiri misalnya, monggo, mau urunan bareng-bareng, monggo. Nggih. Dulu waktu saya takziah ke yai itu, ketika diberi makanan karena dari jauh, tapi yang masak dari tetangga, maka kami makan bukan dari sohibul musibah, untuk menyambut tamu-tamu yang datang dari jauh maupun yang dari dekat juga boleh, tapi bukan di sohibul musibah. Nah, ini beberapa fikih praktis yang juga mungkin jarang dibahas. Ya, tapi insya Allah informasi ini Bapak Ibu semuanya insya Allah sudah pernah dengar. Kami hanya menguatkan kembali. Kemudian yang terakhir tentang ziarah kubur, zurul kuburo litadkurul akhirah. Ziarahlah kubur agar kamu ingat akan akhirat, ingat kematian. Nah, jadi perintah ziarah kubur ini ada makosidnya, ada tujuannya, bukan sekedar melihat atau menjenguk ahli kubur, tapi sesungguhnya itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. Makanya kalau kita ingat doa masuk kubur, itu kan agak ngeri Bapak Ibu, ya. Setelah salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin muslimat, in fa inna nahnu, dan insya Allah kami akan menyusul. Nah, ya. Ini kan juga doa yang merupakan semacam ikrar, ya, lahikun, ya, inna nahnu lahikun, kami juga akan menyusul. Jadi kalau kita salam itu dulur, ya, kami juga akan menyusul. Itu seperti kita bicara dengan ahli kubur, ya. Kemudian wala taf'alu indaha ma lam ya'dam bihillah, dan janganlah melakukan sesuatu yang tidak diizinkan Allah dalam persoalan ziarah kubur. Nggih. Kadua ikumul mayit, seperti minta-minta doa kepada mayit. Wa tawassuli bihi ilallah,
dan menjadikan mayit itu sebagai perantara hubungan kepada Allah. Nah ini jadi ziarah kubur itu adalah sunnah, merupakan masyru', sesuatu yang disyariatkan, tapi hendaklah kita menghindari atau menjauhi dalam amaliyah ziarah kubur itu dari hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah memohon doa dari mayit atau ahli kubur, ya. Atau menjadikan mereka sebagai wasilah atau perantara. Ini aja yang dihindari. Dalam bahasa fikihnya itu tabarruk fil kubur, dilarang untuk tabarruk fil kubur. Nah, bagi yang punya pandangan berbeda ya kita hormati. Kita melakukan tindakan sajud zaroi atau pencegahan preventif, ya. Karena ini sangat sensitif. Karena yang meminta di ahli kubur itu merasa tidak melakukan suatu kesyirikan, ya. Jadi mereka merasa, "Lunda kami mintanya kepada Allah." Ya. Jadi nanti bisa dilihat dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ma nu'adzibuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi orang-orang yang berdoa kepada Allah itu melalui perantara-perantara itu menganggap bahwa yang dilakukan itu bukan menyembah perantara itu, ya, bukan menyembah patung, bukan menyembah kuburan, bukan menyembah pohon, tetapi mereka hanya menjadikan itu sebagai sarana untuk dekat kepada Allah, dan itu adalah cara yang tidak sesuai dengan SOP-nya Al-Quran, ya. Sama dengan orang Arab dulu, mereka tidak menyembah patungnya, Pak. Jadi kalau mereka dituduh nyembah patung, mereka tidak mau. Loh, kami nggak nyembah patung. Ya, tapi patung-patung itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, mindset jahiliyah itu juga bisa muncul di era hari ini. Kami tidak minta berkah di kubur, kami tidak minta kepada mereka, kami doanya tetap kepada Allah, ya. Ini mindset yang juga harus diluruskan. Maka dalam hal ziarah kubur ini, karena ini merupakan syariat, nah kita pun juga hendaknya sering-sering ziarah kubur, ya. Wala tuksiril mar'ah ziyaratal kubur. Bu, janganlah perempuan sering-sering ziarah kubur. Ini bahasa sering-sering ini berarti boleh, nggih? Beda loh, Bu, nggih. Pengantaran jenazah dengan ziarah kubur beda. Jadi dulu pernah waktu saya mudik ke Lamongan, kemudian ziarah ke makam orang tua, mbak saya itu tidak berani masuk. Saya tanya, kenapa tidak masuk? Kan tidak boleh perempuan ke kuburan. Oh, sekarang boleh. Jadi saya suruh masuk dan juga turut mendoakan. Tapi tidak boleh sering. Jadi sesekali bapak ibu boleh, ibu-ibu boleh ziarah ke makam keluarga, ya. Karena tujuannya sama, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengingat kehidupan setelah kematian. Nah demikian, karena sudah agak siang, sedikit fikih-fikih praktis, karena tadi semuanya sudah pengajian habis subuh. Ini aja sedikit untuk penguatan keilmuan kita, dan nanti bisa dilanjutkan di kajian-kajian yang lain. Saya kira hal-hal seperti ini juga penting, ya, untuk kita semua, sehingga
tidak sampai melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tuntunan Rasulullah dalam hal baik perawatan jenazah itu sendiri maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah jenazah, baik takziah maupun ziarah kubur. Mohon izin untuk doa, Ustadz Fatoni berkenan untuk memimpin doa, berbagi tugas. Oke. Ngereng katoan, ngereng. Monggo Ustadz Fatoni. Mau minta Ustadz Soib kok tidak ada. Sudah dipegang. Oke. Demikian Bapak Ibu, terutama Pak Erki dan Ibu Nana, semoga almarhumah mendapatkan husnul khotimah. Amin. Dosa-dosanya diampuni dan seluruh amal kebaikannya diterima di sisi Allah SWT, dan keluarga senantiasa ikhlas dan sabar menerima musibah yang sedang dihadapi dengan wafatnya ibunda tercinta. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib, abasyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita, seraya mohon kepada Allah agar tetap jadi harapan dan cita-cita kita. Doa kita untuk almarhumah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa khususan ila Ibu Sri Sunari Tias, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha wa ghsilha bil ma'i was salji wal barad wa naqqiha minal khataaya kama yanqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha al-jannata wa 'indahu min 'adzabil qabri wa fitnatihi wa min 'adzabil nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.